Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babinmas, Babinsa, yang saya hormati Ibu Ketua Pembina PKK Desa Karangsari, yang saya hormati dan saya cintai tentunya Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat Karang Taruna Desa Karangsari yang selalu terus berusaha keras untuk bisa membantu menyelesaikan semua agenda-agenda desa di saat ini tentunya, dan segenap panitia yang saya banggakan juga, panitia Karnaval Desa Karangsari. Saya di sini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Ini tadi jadwal saya menjelaskan tentang budaya. Maksud dan tujuan dari panitia mengangkat budaya Jawa Timur, khususnya di Lumajang, nanti untuk Karnaval Desa Karangsari, ada beberapa item yang bisa ikut sertakan dalam Karnaval. Satu contoh, sing ambil ujung paling timur, wonten Gandrung Banyuwangi, wonten nggih, wonten napa nggih? Wonten Janger, nggih, wonten Janger. Terus wonten Jaran Selining. Itu untuk Lumajang, khusus untuk Kota Lumajang ada Jaran Selining, ada Gelipang, Gelipang. Terus satu lagi mungkin ada Topeng Kaliwungu. Pengetahuannya sangat luas. Topeng Kaliwungu dan masih banyak lagi. Jadi untuk Jaran Kepang, untuk Reok itu semua masuk kategori kesenian Jawa Timur. Kita angkat budaya kita dan tentunya semoga bisa ikut dongkrak Karangsari, nanti bisa kita mencatat sebuah kenangan untuk kedepannya bahwa Desa Karangsari telah mengadakan Karnaval 17 Agustus di tahun 2005. Gitu. 2025 kurang. Kita semua tetap berusaha keras untuk bisa mewujudkan itu, dari panitia desa ataupun dari semua Bapak RT dan RW tentunya, pada khususnya ya inilah Karangsari kita bersama yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati, yang harus kita banggakan. Desa Karangsari kita berusaha keras untuk bisa mengangkat Desa Karangsari timbul di permukaan, bisa dikenal di daerah-daerah yang lain. Amin. Semoga semua harapan-harapan ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari gambaran dari Pak Ngatman tadi, untuk tahun 2025 Desa Karangsari secara khusus memang mengangkat tema tari Jawa Timuran, karena kita ketahui bersama tahun 2025 itu merupakan tahunnya Gen Z. Anak-anak sekarang itu sudah menyebutnya Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, dan gen-gen yang lain. Itu sudah banyak yang mengalami degradasi budaya, Bapak Ibu. Jadi yang mereka tahu, yang mereka paham sekarang, yang viral-viral saja seperti berot, terus karnival, joget-joget tak jelas itu, yang pakai son-son borek, terus bajunya, kostumnya itu kono sayapnya apa gitu ya. Itu kebanyakan viral dan dilakukan di berbagai desa. Jadi untuk Desa Karangsari memang memilih jalan yang beda. Kita mengangkat dan kita menggali kembali budaya Jawa Timur kita, karena banyak yang sudah lupa. Saya pun paling erune mati urip Gelipang. Nggih. DJ Tanti. Nah, DJ Tanti. Ya, mana DJ itu sudah yang masuk. Ya, itu
perlu kita gali kembali sehingga para pemuda di desa kita terutama itu tahu dan mengenal bahwasanya budaya Jawa Timur itu banyak sekali. Nah, pengenalannya melalui apa? Aplikasinya yaitu melalui proses karnaval ini. Kita harapkan jenengan juga merekrut para generasi muda. Saya tahu generasi sesepuh itu sangat semangat sekali kalau sudah karnaval itu, waduh, luar biasa. Oke, luar biasa. Kita harapkan anak muda itu juga direkrut untuk menanamkan cinta budaya, budaya Indonesia terutama budaya Jawa Timur. Seperti yang sudah disebutkan Pak Man tadi, banyak sekali tari-tari Jawa Timur yang bisa kita apresiasikan. Nah, sebagai catatan untuk karnaval tahun ini kita mengangkat tari budaya, bukan tari kolosal, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon bisa dibedakan antara tari budaya dan tari kolosal. Apa itu tari kolosal? Tari kolosal itu satu, tari yang melibatkan banyak sekali peserta, banyak sekali orang. Yang kedua, mewah dan megah. Secara kostum, secara musik, secara lighting, itu semuanya megah. Dan yang paling utama, tari kolosal itu biasanya mengangkat cerita-cerita rakyat atau sejarah. Biasanya tari yang memerangi, Ramasita dan lain sebagainya, itu tari kolosal. Kalau kita lebih ditekankan ke tari budaya, bisa jenengan nanti YouTube googling koyo apa sih tari tanduk majeng, topeng kalau menjing, topeng apa? Kalumu kalau menjing. Nah, ini menunjukkan salah satu contoh bahwa saya degradasi budaya. Ya, jadi saya tidak hanya ngomong, saya pun juga buta, Bu. Arone gudir, gudir kayaknya. Jadi itu mohon nanti ditekankan dan disampaikan pada waktu rapat di lingkungan bahwasanya ini tari budaya. Jadi kostumnya juga menyesuaikan dengan tarinya, bukan mewah, asal bagus bukan, tapi menyesuaikan. Kalau tari jaipong, ya apa kostumnya. Kalau jalan kencang, kadang mungkin pakai sakera, gitu. Jadi menyesuaikan seperti itu. Untuk yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu tema karnaval kita yaitu tari budaya Jawa Timur. Yang kedua, pelaksanaan karnaval itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2025. Start berangkat jam 1 siang. Jam 1 siang. Startnya itu ada di Jalan Lamongan di utara Grenduli di depan warungnya Cak Yanto, seperti dulu waktu kita festival apa itu tumpeng, festival tumpeng di situ nanti. Terus untuk teknisnya kendaraan finish nanti belum, ini masih start dulu ya, kita masih menginjak di start belum ke finish. Karena dari start menuju finish itu ada beberapa jalan yang harus kita lalui, yaitu jalan kebenaran, ya, tuh, bukan jalan kesalahan, nyasar. Jadi nanti teknisnya kendaraan itu akan diparkir di depan gudangnya Bapak Toyang, Semarang, depannya Grendul itu berbaris ke selatan. Misalkan tidak cukup, nanti akan diarahkan ke timur. Itu untuk kendaraan. Untuk peserta, nanti titik kumpulnya, tikpulnya itu ada di jalan tembus ke timur. Insya Allah nanti sama panitia akan disediakan pengeyupan, pengeyupan sehingga para peserta yang sudah dandan itu tidak blandor kena panas. Jadi ada tenda-tendanya nanti kita siapkan tempat berteduh. Kendaraan peserta wajib hukumnya maksimal jam 11, lebih baik di bawah jam 11 itu sudah ada dan sudah terparkir di tempat yang telah disediakan. Jadi sistemnya kita tidak pakai sistem undian nomor tidak,
Jadi pakai sistemnya apa? Karena kita mengaca kegiatan-kegiatan tahun lalu, beberapa tahun yang lalu karnaval. Kalau kita pakai sistem undian, peserta dan kendaraan jalannya bareng, berangkatnya bareng. Sehingga pada waktu nomor yang peserta yang akan berangkat belum datang, itu menyita waktu, kita tunggu 10 menit, 5 menit, itu juga menyita waktu. Sehingga untuk tahun ini kita pakai sistem kendaraan yang datang pertama langsung parkir di nomor awal nomor 1 itu langsung nanti menemui panitia mengambil nomor urut pemberangkatan. Nah, di situ nanti disediakan panitia yang standby di tempat parkir kendaraan itu ada membawa nomor nanti. Jadi supir datang dengan didampingi oleh perwakilan RW, datang parkir langsung menghubungi panitia yang ada, ngambil nomornya otomatis ditempelkan di kendaraan sama nanti ditempelkan di dada para peserta. Biasanya maskot nanti yang pakai nomor G. Jangan lupa itu jam 11 maksimal. Kalau misalkan ada yang terlambat Pak di atas jam 11, dengan sangat terpaksa jenengan langsung beralih dari peserta lomba menjadi peserta partisipasi. Oke. Jadi kalau cari amannya, kendaraannya jenengan parkirkan dulu, ngambil nomor, baru dandani tenang, bisa diperkirakan. Oke, ya, bisa memperkirakan nanti. Untuk menghindari terlalu malam atau terlalu pagi nanti nyampe finishnya. Peserta yang hadir pertama atau awal mendapat nomor urutan 1 dan seterusnya. Khususon ila peserta SD itu berangkat lebih awal. Kalau boleh tahu yang hadir pada malam hari ini para peserta dari SD 1 wonten napa mboten nggih? Oh ada. SD 2? Oh ada. SD 3? Oh mantap. Jadi tiga-tiganya ada. Nanti berangkatnya diberangkatkan lebih awal gitu, Pak Umar, itu nanti drum band santen, tari budaya sisanya ini. Oh siap. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Ibu. Jadi jenengan juga turut serta menanamkan budaya tari gelipang ke anak-anak SD ini penting sekali Jadi tidak apa-apa. Semoga jenengan nanti drum band yang ikut ke Jurkap bisa memperoleh hasil yang sangat maksimal. Amin. Oh, berarti drumnya SD 2 mawon Pak Umar? 2 dan 1. SD 3-nya ke Jurkap. Oh, sip. Terima kasih. Jadi untuk SD 2 drum band sama karnaval gelipang tadi SD 3 gitu. Yang gelipang tadi. Oh, 1 dan 3 gitu. Kalau SD 2 drum band nih. SD 2 drum band itu di kabupaten pokoknya cinta Karapan. Alhamdulillah, tepuk tangan yang meriah untuk SD 2. Masuk SD 2, masuk. Tepuk tangan cepat untuk SD 3. Besok Karena penting, sudah besok. mengangkat budaya tari gelipang. Semoga anak-anak kita cinta terhadap budaya Jawa Timur. Oke, matur sembah nuwun Ibu dari SD 3 dan Bapak Umar Tolib dari SD 2. Oh gitu. itu digeser tanggalnya, nggak menghendaki ingin tamu
didahulukan semua. Kasihan Bu kalau ditaruh belakang, takutnya nanti kemalaman Bu anak-anak SD. Tidak dilombakan, tapi sama tetap dapat support dari Pak Inggi nanti, dari Pak Kepala Desa tetap dapat support, tapi tidak dilombakan, partisipasi. Karena kalau dilombakan, pesertanya cuma 3, tidak ada saingannya. Otomatis juara 1 dengan bangga kalau tari, ini Jenny. Langsung 1, 2, 3 yang lain tidak terjumah. Bahkan kalau SD memang banyak perhitungan Bu. Yang penting bisa tampil itu aja sudah membanggakan untuk siswa-siswi kita. Dilihat. Kalau jumlahnya sama 21. Tapi kalau drum band biasanya drum band berapa kita ngikuti Bu. Kita ngikuti formasi drum band. Kalau tari 21, 21 anak. Khusus drum band sesuai dengan formasi yang biasa panjenengan latih supaya bisa formasi. Untuk setiap RW itu wajib mengirim 1 peleton peserta. Wajib mengirim 1 peleton peserta yang beratas nama RW karena lomba kita per RW. Apabila ada warga sisa yang tidak kepilih terus kepingin melu, jangan ditolak, tapi tidak ikut lomba. Jadi peserta partisipasi yang nanti barisannya ada di belakang peserta yang paling belakang. Tetap ditampilkan, temanya juga sama, harus budaya Jawa Timur, tari budaya Jawa Timur. Dan tidak boleh membawa RW, nama RW. Jadi misalkan ada gabungan dari RW 3 dan RW 4 yang ingin ikut, monggo diwadahi, diperbolehkan pakai nama, misalkan nama Barisan Pemuda Jaya. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Pakai nama yang lain, jangan pakai nama RW. Nama RW wajib yang ikut lomba. Peserta yang hadir dan kendaraannya telah terparkir itu tadi menuju panitia langsung mengambil nomor urut peserta. Rute. Sekarang rute. Rutenya start seperti yang sudah disampaikan tadi itu sekaligus dengan atraksi yang pertama di situ. Garis atraksi pertama di start. Garis atraksi yang kedua itu ada di depan rumah Bapak Kepala Desa Karangsari. Atraksi 2. Garis atraksi 3 itu ada di depan rumah Bapak Wakil Ketua. Di depan rumahnya Bapak Wakil Ketua. Atraksi keempat itu ada di depan rumah Bapak Ketua. Ada di depan rumah Bapak Ketua Panitia. Atraksi kelima itu ada di tikungan gedungnya RW 9 di depan rumahnya Pak Satubi. Di situ atraksi kelima. Di utara sini, di selatan sini, di selatan. Atraksi ke-6 itu ada di depan Balai Desa. Atraksi ke-6. Dan atraksi ke-7 terakhir itu ada di garis finish, yaitu ada di depan Posyandu RW 12, Posyandu Kamboja, depan gudangnya Bapak RW 11 Pak No, depan gudangnya situ. Di situ juga disediakan, sudah kami sediakan, panitia sudah menyediakan toko perancangan. Kalau capek bisa beli di situ. Saking saya titipkan ke Pak Irul, tokonya saya titipkan ke Pak Irul. Itu ada 7 atraksi dan yang ketinggalan saya pun dicatat Nah, atraksi akan dipasang nanti H-1 jauh-jauh hari supaya tidak ada sabotase. Karena dulu kita pakai spek 3 hari sebelumnya kita spek atraksi, ternyata banyak yang pinter warga Karangsari depan rumahnya tulisi atraksi, spek atraksi, uangin atraksi, akhirnya tidak mari-mari. Terus catatan penting Bu, catatan penting Pak. Penampilan tari tidak hanya harus di atraksi. Pada waktu perjalanan jenengan mau menampilkan itu juga boleh, tapi dengan catatan tidak boleh berhenti. Nari sambil jalan. Boleh monggo. Biasanya kan ada karena latihan ngoyo dikei mek 7 atraksi kurang.
kurang lego. Monggo sambil jalan boleh nari, tapi tidak boleh berhenti. Oke, seperti tahun karnaval yang dulu itu ada yang berhenti sampai selonjoran. Akhirnya apa? Yang belakang antri mau jalan, tidak jalan-jalan. Akhirnya sampai subuh. Sekarang kita menghindari itu, wajib jalan terus. Oke. Kendaraan yang dipakai untuk mengusung sound system itu wajib maksimal pickup L300, di atasnya tidak boleh. Terkiri apa jenenge itu background engkel tidak boleh, apalagi truk jomplang tidak boleh. Tidak boleh. Maksimal L300. Terus soundnya Pak, ya terserah kemampuan L300 nya. Kalau mampu ngangkut 12 box monggo, tidak masalah. Kalau boxnya tidak ditentukan, yang ditentukan hanya kendaraannya maksimal L300. Terus misalkan biasanya orang Karangsari pinter-pinter, ya wes L300, gawe L300 keluar, isinya 6 bokan, ya nyenye, bodrong, nggak boleh. Yang ngangkut sound itu cuma satu kendaraan, satu L300. Misalkan bawa 2, satunya ngangkut genset atau logistik boleh, nggak boleh isi sound. Pas dibatasi L300 dijejer 5, isinya 6 bokan, sama truk itu suaranya. Jadi tidak boleh. L300 satu kendaraan yang mengusung sound system. Jumlah peserta maksimal dalam satu peleton isinya 21 orang, tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Itu sudah dengan dantonnya, dengan maskotnya. Berarti satu maskot 20 penari. Durasi atraksi maksimal 7 menit, tidak boleh lebih, kurang boleh. Ya, termasuk drum bandnya, termasuk drum bandnya 7 menit. Kalau tidak dibatasi nanti jangan pakai lagu yang panjang, malah suwe. Drum bandnya sama, pakai 7 menit dengan cari musik yang durasinya di bawah itu atau maksimal 7 menit. Terus yang selanjutnya adalah juri. Juri itu panitia sudah menyediakan juri yang biasanya menjuri di tingkat kabupaten. Karena bertepatan tanggal 23 itu tidak ada karnaval kabupaten, cuma festival drum band, jurinya bisa kita rebut, kita ambil untuk menjuri di desa dengan kriteria penilaian yang sudah ada di Juknis nomor 7 ya. Di Juknis itu sudah ada kriteria penilaian sebagai gambaran panjenengan untuk berlatih nanti. Yang pertama teknik gerak. Nah, teknik gerak itu penilaiannya 25%. Dari berapa? Ya dari 100. 25% teknik gerak. Seperti apa teknik gerak? Ya misalkan gini, ya gini semua gerakannya ya. Ya dengan lebih menguasai lah kalau nari. Teknik geraknya itu bagaimana? Apa harus loyo, apa tegas atau bagaimana itu? Ekspresi dan penghayatan. Nah, ekspresi dan penghayatan. Normalnya kalau tari budaya normalnya itu mesem. Bengesi merah merona, ya harusnya mesem, bukan menuntut. Masak, isu, karena dandan lari tidak masak tukaran. Budal-budal, wis metor, menuntut. Nah, ini sing gua sama melu sumpek ya harusnya ekspresinya ya ketawa. Lain nggak bisa ketawa itu ketawa wis ya carane ya. Itu ekspresi dan penghayatan 20%. Nomor 5 penilaian selanjutnya kekompakan dan keselarasan, itu nilainya 15%. Kekompakan, kompak gerakannya sama semua ya. Kalau maju tangan kanan ya tangan kanan semua. Kostum dan properti itu 15%, termasuk dekorasi pickup yang ngusung sound itu juga nanti masuk ke kriteria penilaian yang poin kostum dan properti 15%. Jadi bisa didekor. Pak lekatnya dekor ya kok lebih enak. Dekornya di parkiran. Hamil 1 jenengan dekor langsung parkir nemu nomor 1 langsung macet
panitia langsung ngasih nomor juga. Jenengan dekor tenang, besok berangkat ya tenang juga pesertanya, nggak kesusu-susu. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Maksudnya apa ini? Kalau gerakan tari budaya itu biasanya ada pakemnya kan, ada pakemnya. Itu bisa boleh dikembangkan, tapi tanpa merubah struktur gerakan utama. Jadi gerakan utama tidak boleh dihilangkan, boleh dikembangkan. Itu kreativitas dan inovasi, poinnya 15%. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan tema. Sesuai dengan tema. Kalau temanya tari budaya Jawa Timur, ya Jawa Timur. Poinnya otomatis 10. Misalkan ada yang lupa tari piring, misalkan ada yang tari piring, waduh, ini Jawa Timur atau Sumatera ya kok lali. Pakai tari piring, tidak sesuai dengan tema, yang berkurang 10%. Ya, tapi tetap dinilai seperti itu. Tapi diusahakan karena technical meeting ya harus tari budaya Jawa Timur semua. Yang paling utama juga tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, itu tidak boleh. Penghinaan, pembulian itu tidak boleh. Dan pornografi. Nah, pornografi itu bukan hanya yang biasanya kita ketahui. Yang masuk ke kriteria pornografi itu biasanya gerakannya. Gerakan itu juga bisa mengandung pornografi. Terlalu ekstrim misalkan, terlalu semblohe itu juga tidak boleh. Terus kostum terlalu terbuka atau terlalu singset atau terlalu kekecilan itu juga tidak boleh. Yang sedang-sedang saja, yang normal-normal baik seperti itu. Terus musik pengiringnya itu bisa rekaman atau live itu misalkan jenengan punya angklung, punya gong itu dipakai, diusung di atas speaker itu tidak apa-apa, gitu. Atau musik pakai flash disk juga boleh. Bagaimana teknik panjenengan untuk musiknya sudah, bebas. Nah, untuk yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah hadiah, saya lupa. Hadiah seperti yang sudah Abah Wimya disampaikan tadi. Untuk kegiatan karnaval ini alhamdulillah Bapak Kepala Desa memberikan support dana sebesar 2 juta rupiah per RW dan per peserta yang sudah terdaftar pada malam hari ini dan akan dibagikan malam ini juga. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. Terima kasih Pak Igi. Terima kasih. Saya berempat lagi. Atur nuwun Pak Igi. Atur nuwun. Terima kasih Pak Igi. Terima kasih dikondisikan. Untuk juara 1 mendapatkan piala plus uang apresiasi sebesar 1 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan piala dan uang apresiasi sebesar 750.000 rupiah dan juara 3 piala plus uang apresiasi sebesar 500.000 rupiah. Mungkin dari yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu ada yang masih bingung, rancu atau mungkin ada pertanyaan, monggo disampaikan saat ini. Lebih banyak bantuannya. Untuk juara harapan tidak ada karena yang berharap itu berapa? Biar saya saja yang berharap. Kita tidak kasih juara harapan. Siap, Bapak Ibu 9 monggo. Terima kasih atas waktunya, langsung aja. Kemarin kan ada keputusan untuk finish. Ada keputusan di musyawarah RT RW, finish kan di depan balai desa. Sekarang kan sudah berubah. Faktornya apa kok bisa berubah? Terima kasih Pak RW 9. Kemarin pada rapat istilahnya pembagian honor, rapat pembagian honor dan rapat RKP sempat disampaikan kepada panjenengan bahwanya finish ada di depan balai desa. Kenapa ada perubahan? 1,
kemarin bukan technical meeting, sehingga keputusan yang diambil dan dibuat tidak bulat. Karena sekarang technical meeting ini disaksikan oleh semua para peserta yang nantinya ikut, berarti keputusan pada malam hari ini bulat. Pertimbangan yang kedua, kenapa tidak di balai desa? Kita wilayah Karangsari itu meliputi pucuk kidul sampai pucuk lor kulon wetan. Kalau kita ambil finishnya di balai desa Pak RW, maka warga kita yang ada di sebelah timur itu mengeluh juga, ingin menyaksikan dan ingin dilewati oleh barisan karnaval, sehingga diambil keputusan berdasarkan rapat panitia yang sudah terbentuk, kita ambil finishnya di sebelah timur di depan gudangnya Cak Nom. Jadi seperti itu. Dasarnya karena permintaan, banyak permintaan warga Dombulus yang merasa setiap orang kegiatan besok kok mesti berdua, bukan tidak tahu kelewat. Meskipun kita sama-sama tahu sebelah timur batasnya cuma berapa ratus meter, cuma tidak sampai 1 kilo sudah berbatasan dengan kelurahan lain. Tapi dimanapun tetap itu warga kita, jadi tetap dilewati, minimal dilewati sampai finish Pak.